Eh, Bapak Ibu sudah fresh ya? Sudah makan ya? Sudah sholat? Dan sudah udut belum ini? Udutnya nanti sambil pulang aja. Ya, soalnya kita terbatas dengan waktu. Baik, seperti yang saya utarakan bahwa materi kali ini adalah materi yang sangat penting. Karena materi akan dibawakan oleh penyelenggara pemilu, yaitu Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Cilacap atau Bawaslu. Beliau nanti adalah Bu Ani Nuryati. Beliau adalah Divisi Mencegah Penindakan. Jadi kalau jenengan nanti ada pelanggaran yang terjadi di kecamatan di mana itu pelanggarannya bagiannya beliau. Kebetulan saya kalau ada cara cap dengan Bawaslu dengan KPU mesti beliau sebagai pemateri. Jadi materinya juga sangat renyah, kira-kira begitu. Baik, selanjutnya kita dengarkan pemaparan materi dari beliau Bu Ani Nuryati. Sekali lagi, HP silent, tidak bicara sendiri-sendiri, fokus. Apa yang mau dipertanyakan silakan ditulis. Selanjutnya silakan Bu Ani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan partai politik dalam hal ini khususnya untuk P3 nggih. Terima kasih atas undangannya terkait dengan pelatihan saksi. Pelatihan saksi kecamatan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih diberikan karunia yang luar biasa, nikmat sehat, nikmat sempat nggih, Bapak dan Ibu sudah menghadiri kegiatan kali ini dan mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa mohon maaf kami terlambat karena tadi pagi sampai dengan siang hari ini kami juga ada kegiatan rakor terkait dengan pengawasan logistik untuk Panwaslu se-Kabupaten Cilacap ya. Jadi terima kasih atas undangannya. Ini pun undangannya dadakan. Tadi Pak Ahmad nelpon saya pas saya mengisi materi. Tapi sudah, ya alhamdulillah Bapak, saya ada di sini dan saya untuk Kabupaten Cilacap Bawaslu ini yang ditinggal cuma saya. Mohon maaf Ketua Bawaslu dan dalam hal ini Pak Soim dan Pak Yatno sekarang berada di Pemalang sedang melaksanakan dinas luar. Kemudian Bu Nuryanti dengan Pak Ujang sekarang berada di Semarang terkait dengan persiapan kegiatan pemilu juga. Yang tertinggal di sini cuma saya ya. Kebetulan Pak Ahmad itu tadi nelpon dadakan banget nih. Jadi materi tapi materi sudah ada dan mudah-mudahan ini juga bisa disampaikan ke yang lain juga ngoten niku. Kemudian saya informasikan juga Bapak dan Ibu terkait dengan kegiatan Bawaslu Kabupaten Cilacap bahwa minggu depan rencananya itu akan dilaksanakan juga pelatihan untuk saksi dari partai politik di tingkat kecamatan. Jadi minggu depan kami akan mengundang dari tiap-tiap kecamatan itu 1 orang saksi. Jadi nanti akan dilatih oleh Bawaslu karena Bawaslu mempunyai tugas kewajiban untuk melatih saksi seperti itu. Nah, terkait dengan saksi, pelatihan saksi nanti akan diklaster di beberapa wilayah karena mendesaknya waktu dan terbatasnya tenaga kita juga di tingkat Bawaslu, maka kegiatan pelatihan saksi partai politik dan saksi calon DPD dan saksi pasangan calon itu akan dilatih di tingkat kecamatan berdasarkan klaster. Jadi nanti persiapkan masing-masing kecamatan itu satu saksi ya. Itu informasi ya. Jadi informasi terkininya malah sekarang ya Pak ya. Tadi mungkin sudah disampaikan oleh dari pimpinan dan pengurus partai politik terkait dengan pelatihan saksi. Nah,
terkait dengan ini dari Bawaslu Kabupaten Cilacap. Oh, perkenalan dulu nggih, tadi belum perkenalan. Bok ngantuk, Pak. Nggih, perkenalkan nama saya Ani Sulistiawati. Nggih, Ani Sulistiawati, saya Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi. Jadi kalau ada laporan atau temuan terkait dugaan pelanggaran pemilu, itu nanti ketemunya dengan saya. Nggih, mudah-mudahan tidak ada. Karena divisinya Pak Ujang, divisi pencegahan itu harus bergerak dulu untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran. Kalau mentok pencegahan sudah sudah dilaksanakan, terus tetap dilanggar, ada pelanggaran, dugaan pelanggaran ya, nanti ke saya seperti itu. Itu sekilas perkenalan dari saya terkait dengan aslinya. Saya aslinya Wanarja. Oh, mbok ada tenangannya. Saya Wanarja. Kebetulan dari Wanarja itu 2 komisioner itu ada 2 yang dari Wanarja dan dari sedesa lagi ya, desa Adimulya. Pak Ketua Bawaslu yaitu Pak Soim itu dari Wanarja juga nggih, dari Adimulya, sedesa dengan saya. Ya, mungkin itu nggih Bapak perkenalan singkat saya terkait dengan CV saya. Terima kasih, langsung saja. Mungkin materi belum bisa ditayangkan, tetapi akan saya usahakan untuk menjelaskan yang sejelas-jelasnya dan sesingkat-singkatnya. Kan sesingkat-singkatnya, dari tadi pagi kan sudah capek nggih? Ini penegasan saja mungkin. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sudah muncul ya? Sudah muncul nggih. Lanjut saja di slide selanjutnya, dasar hukum sudah. Oh, udah nggih. Terima kasih. Dasar hukumnya yaitu bisa dibaca sendiri nggih. Kalau yang bisa dibaca sendiri biasanya lanjut gitu ya. Kemudian pihak-pihak ya. Jadi pada saat hari pemungutan suara, Bapak dan Ibu sebagai saksi itu kan adalah pihak yang harus ada. Nggih mboten, Pak? Nggih. Nah, di sini pihak-pihak pada saat hari pemungutan suara itu ada beberapa. Yang pertama adalah pemilih, jelas. Masa ada pemilu tidak ada pemilih? Yang kedua, KPPS, penyelenggaranya. Yang ketiga, Panwaslu dan PTPS. Jadi dari unsur kita, masing-masing TPS itu ada pengawas TPS-nya. Di setiap TPS itu 1 orang. Kemudian yang keempat, saksi peserta pemilu dari partai politik. Kemudian yang kelima, pemantau pemilu. Jadi pihak-pihak inilah yang pada hari pemungutan suara itu ada. Ngoten nggih? Lanjut? Oh, lanjut, semangat. Nah, kemudian terkait dengan pelatihan saksi peserta pemilu, ini ada dasarnya, Bapak. Bukan sekedar pelatihan ya. Yaitu pasal 351 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ayat 3. Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi peserta pemilu. Kemudian pada ayat 7, saksi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus menyerahkan mandat tertulis dari pasangan calon atau tim kampanye, partai politik peserta pemilu, atau calon anggota DPD kepada KPPS. Jadi Bapak dan Ibu yang menjadi saksi jangan lupa membawa surat mandat, diserahkan kepada KPPS. Kemudian pada ayat 8, saksi sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dilatih oleh Bawaslu. Nah, besoklah minggu depan kewajiban kita untuk melatih. Kalau bulan lalu itu bulan Desember kita sudah melaksanakan pelatihan, tapi tingkatnya tingkat kabupaten. Nah, besok minggu depan itu pelatihan tingkat kecamatan. Seperti itu. Kemudian syarat menjadi saksi sudah nggih? Lanjut. Tugasnya saksi sekarang. Ya, poin-poin pentingnya saja. Jadi tugas saksi itu yang pertama menghadiri persiapan, pembukaan TPS serta pelaksanaan pungut hitung. Ya, jadi ada kegiatan pra atau persiapan, ada kegiatan pembukaan, pelaksanaan dan
penghitungan. Jadi 1 hari itu Bapak dan Ibu berarti standby, mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Nah, kemudian yang kedua, mengikuti pemeriksaan terhadap perlengkapan pungut dan hitung di TPS. Jadi, mengikuti sebelum kegiatan kan ada pemeriksaan terhadap perlengkapan ya. Bapak dan Ibu itu mengikuti pemeriksaan terhadap perlengkapan tersebut yang ada di TPS. Kemudian yang ketiga adalah menyaksikan pelaksanaan pungut dan hitung. Ini jelas, menyaksikan ya, karena sebagai saksi. Kemudian yang keempat, meminta penjelasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pungut dan hitung suara di TPS kepada Ketua KPPS. Tapi ini pun nantinya juga mungkin dari KPU sebelum kegiatan pungut hitung atau pemilu di tanggal 14 itu mungkin akan ada koordinasi juga ya bersama teman-teman partai politik terkait teknisnya seperti apa. Karena di sini kegiatan pungut hitung itu jamnya kan terbatas, dibatasi nggih. Nah, di sini saksi mengamati dulu ya, mengamati jangan sampai mengganggu kegiatan pungut hitung. Kemudian selanjutnya saksi juga bisa mengajukan keberatan atas terjadinya kesalahan atau pelanggaran dalam pelaksanaan pungut dan hitung kepada KPPS, dan pastikan keberatan saksi dicatat dalam form model C2 KPU, dan nanti mungkin dari KPU akan menjelaskannya. Kemudian yang keenam adalah menerima. Jadi Bapak dan Ibu saksi ini nantinya akan menerima salinan DPT, daftar pemilih pindahan dan daftar pemilih khusus. Kemudian salinan berita acara pungut dan hitung suara. Kemudian salinan sertifikat hasil hitung suara. Ini tugas-tugas dari Bapak dan Ibu yang nantinya akan menjadi saksi di masing-masing TPS seperti itu. Nah, kemudian selain tugas ada larangannya, ya. Itu apa? Larangan ya. Masanya saya tidak terbaca nggih. Larangan saksi. Apa sih larangannya? Saksi tidak boleh apa ya? Saksi itu yang pertama adalah larangannya mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya. Jadi saksi itu tidak boleh melakukan, mempengaruhi, apalagi mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya. Itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, melihat pemilih mencoblos surat suara dalam bilik. Ini larangan, tidak boleh mendekat ke bilik. Kemudian mengerjakan atau membantu mempersiapkan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta mengisi formulir pemungutan suara dan hasil pemungutan suara. Hanya membantu. Kemudian selanjutnya tidak boleh mengganggu kerja KPPS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Jadi melihat ya, sebatas melihat. Kemudian dilarang juga mengganggu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara ya. Jadi inilah larangan-larangan ketika Bapak dan Ibu melaksanakan tugas sebagai saksi di tempat pemungutan suara. Kemudian apa sih tugas saksi selanjutnya ketika pra ya? Jadi tugas saksi pada saat pra pemungutan suara, sebelum pemungutan suara ya. Yang pertama adalah hadir selambat-lambatnya pukul 06.30. 06.30. Jadi sebelum 30 menit sebelum acara ya, sebelum jam 7. Kemudian membawa kelengkapan seperti KTP, formulir C6 saat bertugas di TPS. Kemudian jangan lupa membawa surat mandat dan menyerahkannya kepada KPPS. Kemudian mengenakan tanda pengenal saksi yang diterima dari KPPS. Membawa alat tulis, memastikan kotak suara dalam keadaan dikunci dengan alat pengaman dan tersegel serta memastikan kelengkapan dan kondisi TPS sesuai dengan ketentuan.
Jadi Bapak dan Ibu itu memastikan bahwa kegiatan tersebut sudah sesuai aturan. Ya, seperti itu. Kemudian menghadiri kegiatan KPPS. Dalam hal ini ketika membuka dan mengeluarkan isi kotak suara, identifikasi. Jadi di sini kan ada yang rusak mungkin ya. Kemudian hitung pada saat penghitungan dan memeriksa jenis dokumen dan peralatan menandatangani surat suara. Ya, jadi Bapak dan Ibu tugasnya pada saat artinya sebelum pemungutan suara itu adalah tugas-tugasnya. Memastikan. Seperti itu nggih. Kemudian pada saat pemungutan suara apa tugasnya? Berarti tugasnya ini kan dibagi-bagi. Sebelum, pada saat, kemudian pada saat pungut hitung, dan setelahnya seperti apa. Selanjutnya adalah pada saat pemungutan suara. Kalau tadi sekarang pada saat pemungutan suara. Pada saat nyoblosnya. Seperti itu nggih. Yang pertama adalah mengikuti rapat pemungutan suara dan proses sumpah atau janji anggota KPPS. Bapak dan Ibu diharuskan datang itu 06.30 ya. Berarti kan selama 06.30 sampai dengan 7 itu kan Nah, sekarang pada saat pungut suaranya berarti jam 7 pagi sampai dengan jam pinten, Pak? Jam 13 nggih. Jam 13. Jadi nanti Bapak dan Ibu juga melihat. Jadi ada jam 7 sampai dengan jam 12 itu pemilih yang ada di lokasi. Mbok menawane ada pemilih tambahan ya yang datang atau DPK ya, daftar pemilih khusus. Yang hadir itu nyoblosnya itu di atas jam 12. Itu juga Bapak dan Ibu harus mengetahuinya. Nah, kemudian yang kedua, memastikan sampul surat suara dalam keadaan tersegel dan jumlah surat suara sesuai ketentuan. Ini bisa dibaca nggih Bapak dan Ibu? Memastikan bahwa pemilih tidak memiliki tanda khusus bahwa dia telah memberikan suara. Misalkan bekas tinta di jarinya. Ya. Kemudian selanjutnya, nomor 6 tugasnya memastikan bahwa setiap surat suara yang diterima pemilih tidak cacat dan ada tanda khusus atau rusak dan sudah ditandatangani Ketua KPPS. Ini memastikan juga kan? Kemudian yang ketujuh, memastikan bahwa penyandang disabilitas yang mempunyai halangan fisik agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan didampingi oleh pendamping. Kemudian yang kedelapan, apabila ada pemilih menggunakan KTP elektronik, diberikan kesempatan memilih setelah jam 12. Ini yang tadi saya katakan, seperti itu. Nah, tadi kebetulan narasumbernya juga dari di kegiatan saya itu ada KPU, nggih. Jadi terkait dengan misalkan Bapak dan Ibu, ada pemilih yang sakit. Itu bagaimana? Nanti akan ada perlakuan khusus. Minimal 2 KPPS, minimal 2 KPPS, ada saksi juga dan ada pengawas TPS yang mendatangi ke orang yang tidak bisa nyoblos ke tempat pemungutan suara seperti itu. Jadi di sini saksi perlu. Saksi perlu, tidak semata-mata hanya penyelenggara saja, tetapi di situ harus ada KPPS, unsur KPPS, harus ada saksi dan harus ada pengawas TPS, seperti itu. Selanjutnya, ngantuk napa mboten Bapak dan Ibu? Mbok suara saya kemerduan kata niku nggih. Merdu banget nggih. Kemudian selanjutnya, tugas saksi setelah pemungutan suara, artinya setelah pukul 13.00 ya. Tadi kan sudah ada pada saat pemungutan dan sekarang setelah pemungutan suara apa itu tugasnya? Yang pertama,
bahwa memastikan seluruh pemilih yang telah terdaftar dalam formulir model C7 DPT KPU, kemudian model C7 DPTB dan DPK telah selesai memberikan suara. Ini berarti setelah pukul 13. Okay. Kemudian yang kedua, memastikan untuk pendokumentasian C7 DPT, C7 DPTB, dan C7 DPK. Okay. Kemudian memastikan juga KPPS dan petugas ketertiban TPS mengatur keseimbangan jumlah pemilih terhadap surat suara yang masih tersedia. Jadi ini mencocokkan, ya, mencocokkan antara C7 dengan sisa surat suara. Kemudian memastikan bahwa surat suara yang tidak terpakai telah diberi tanda silang besar oleh petugas KPPS. Kemudian yang kelima, memastikan KPPS telah mencatat jumlah surat suara yang tidak digunakan atau rusak. Ya. Di sini berarti tugas Bapak dan Ibu tetap ngawasi, namanya apa? Menyaksikan, ya, memantau, menyaksikan, memantau, dan memastikan bahwa hal tersebut dilaksanakan. Seperti itu, nggih. Kemudian itu tadi setelah pemungutan suara, berarti pasca 13.00. Nah, sekarang pada saat penghitungan suara, apa sih yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu sebagai saksi? Yang pertama adalah memastikan KPPS menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penghitungan suara. Jadi, Bapak dan Ibu memastikan sarananya, pendukungnya seperti apa, sudah siap apa belum, seperti itu. Kemudian yang kedua, memastikan KPPS melakukan, yang pertama adalah pencatatan jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPTB, DPK, dan pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya. Kemudian jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan, jumlah surat suara yang rusak atau keliru dicoblos, jumlah surat suara yang tidak digunakan, termasuk sisa surat suara cadangan. Jadi ini pada saat penghitungan suara, ya, mencocokkan. Kemudian pada saat penjumlahan, nah ini pada saat penjumlahan, Bapak dan Ibu juga kan harus menyaksikan, ya, surat suara yang digunakan jumlahnya berapa. Kemudian surat suara yang rusak atau keliru dicoblos jumlahnya berapa. Surat suara yang tidak digunakan, tidak termasuk surat suara cadangan, harus sama dengan jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan oleh KPPS untuk masing-masing pemilu. Jadi Bapak dan Ibu memastikan jumlahnya, nggih, jumlahnya itu harus sesuai. Kemudian tugas saksi pada penghitungan suara juga. Di sini saksi memastikan, ya, bahwa proses penghitungan suara dilakukan secara berurutan, dimulai dari penghitungan suara. Yang pertama adalah untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Yang kedua, surat suara pemilu anggota DPR. Yang ketiga, surat suara pemilu anggota DPD. Kemudian yang keempat, surat suara pemilu anggota DPRD provinsi. Dan yang kelima, anggota DPRD kabupaten. Begitu, nggih? Lanjut. Kemudian memastikan. Nah, di sini kan hanya memastikan, nggih. Tadi mungkin sudah sangat jelas detailnya. Kalau tadi teknisnya mungkin nggih Bapak terkait dengan pelatihan saksi. Tugas saksi selanjutnya pada saat penghitungan suara, ya. Jadi saksi memastikan KPPS melakukan penghitungan suara dengan cara. Nah, cara-caranya sekarang. Yang pertama, membuka pengaman dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir. Pastikan itu. Ngaten nggih? Kemudian yang kedua, mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPS.
Kemudian yang ketiga, menghitung surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya. Kemudian yang keempat, mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir dalam formulir seperti tadi, DPT, DPTB, dan DPK. Kemudian membuka surat suara lembar demi lembar. Tadi urutannya sudah seperti itu, nggih. Ya, dilanjut slide berapa ini? Slide 15, nggih. Nah, di sini jadi sebetulnya tugas dari saksi itu benar betul-betul menyaksikan runtutan dari awal sampai akhir. Dari tahap demi tahap, dari urutan ya, urutan setelah ini apa, setelah ini apa. Jadi secara bertahap dan berurutan harus betul-betul disaksikan oleh saksi dari partai politik. Nah, kemudian pada saat penghitungan suara ini juga memastikan dalam hal ditemukan surat suara tidak berada pada kotak suara yang sesuai, maka jika belum dihitung ya, Ketua KPPS menunjukkan surat suara tersebut kepada saksi. Nggih. PTPS, anggota KPPS, pemantau pemilu atau masyarakat yang hadir. Nah, di sini. Kemudian setelah dihitung, Ketua KPPS menunjukkan surat suara tersebut kepada saksi, PTPS, dan seterusnya. Nggih, saya tidak akan membacakan secara detail, nggih. Lanjut. Slide ke-16. Oke. Nah, pada saat penghitungan suara juga, saksi itu memastikan bahwa Ketua KPPS memeriksa pemberian tanda coblos pada surat suara. Ya. Jadi memastikan kalau Ketua KPPS itu memeriksa pemberian tanda coblos. Jadi pada saat memperlihatkan, itu juga saksi harus mengetahuinya. Apakah betul-betul di yang termasuk yang sah atau yang tidak, kan seperti itu. Sepertinya kalau dilanjutkan terus ngantuk, Pak. Jadi yang penting-penting saja, nggih. Nggih. Oh, kan semangat. Nggih. Pada saat penghitungan suara. Jadi pada saat penghitungan suara itu buka mata, buka telinga. Intinya kadis niku, Pak. Ngoten nggih? Mendengarkan yang saat itu kegiatannya. Misalkan penghitungan suara, ya mendengarkan, buka telinga lebar-lebar dan buka mata lebar-lebar, kan seperti itu nggih, Pak. Nah, jangan sampai ngantuk berarti nggih, Pak. Memastikan. Jadi saksi itu memastikan dan memastikan. Ya. Kemudian ini pada saat penghitungan suara sudah, mungkin nanti materi kan sudah di-share nggih, Pak, nggih. Nanti bisa ditambahkan atau menjadi bahan. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, tugas saksi pada saat penghitungan suara juga, nggih. Ini sudah memastikan yang slide 17. Memastikan KPPS menghitung hasil pencatatan perolehan suara dan ditulis dengan angka dan huruf sesuai perolehan suara masing-masing, baik dari pasangan calon, partai politik, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten. Jumlah seluruh suara sah, kemudian jumlah suara tidak sah, itu juga harus dipastikan, nggih. Kemudian jumlah gabungan suara sah dan tidak sahnya berapa? Nggih, ternyata tugas saksi banyak ya. Banyak, nggih. Kemudian memastikan Ketua KPPS mengumumkan hasil perolehan suara pasangan calon, partai politik dan calon anggota DPR, calon anggota DPD, partai politik dan calon anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota dengan suara yang terdengar jelas. Berarti ketika Ketua KPPS suaranya, audionya kurang jelas, Bapak dan Ibu bisa memberikan masukan
agar suaranya diperjelas. Atau misalkan tidak ada sound dengan suara yang lantang. Kemarin mungkin Bapak dan Ibu atau perwakilan dari partai politik kemarin kan ada simulasi ya pemantapan di Kecamatan Karangpucung. Jadi kami informasikan KPU itu melakukan kegiatan simulasi 2 kali. Yang pertama di Kecamatan Maos di Desa Panisihan dan yang kedua hari Senin kemarin di Karangpucung. Nah di situ saya menanyakan di kegiatan Karangpucung ini apa saja yang berbeda dengan kegiatan yang ada di Kecamatan Maos ya. Jadi proses yang ada di Kecamatan Karangpucung adalah pemantapan hasil evaluasi yang dilaksanakan di Kecamatan Maos. Contoh dari segi lokasi, kalau di lokasi itu di Maos tidak dimaksimalkan, tetapi kalau di Karangpucung 8 kali 10, jadi dimaksimalkan. Jadi sudah posisinya itu sudah ideal seperti itu. Kemudian yang kedua ada juga termasuk suara ketua KPPS ini menginformasikan secara berkala terkait dengan waktu. Jadi misalkan atau per jam sekarang menunjukkan pukul berapa, itu diinformasikan terus secara berkala oleh ketua KPPS. Dan termasuk suara yang lantang ini, termasuk yang dievaluasi oleh KPU kemarin. Jadi Bapak dan Ibu terkait dengan khususnya penjumlahan, jika ketua KPPS mengumumkan dengan suara yang tidak jelas, Bapak dan Ibu bisa memberikan masukan kepada KPPS untuk lebih jelas suaranya, seperti itu. Kemudian selanjutnya slide 18, memastikan KPPS mengisi sertifikat hasil pemungutan suara masing-masing jenis pemilu dalam formulir. Ada 5 itu ya. Kemudian selanjutnya memastikan KPPS mengisi pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus ke dalam formulir C2 KPU jika ada. Ini jika ada. Kemudian memastikan KPPS mengisi berita acara pemungutan dan penghitungan suara dalam formulir CKPU. Jadi dari awal sampai akhir itu fungsinya memastikan. Jadi sama dengan fungsi tugas pokok dan fungsinya PTPS sebetulnya, memastikan bahwa itu sesuai dengan tahapan, sesuai dengan aturan, ya. Jadi memastikan. Kemudian selanjutnya mencatat bila ada pelanggaran terjadi dan dilaporkan kepada pengawas TPS. Di masing-masing TPS itu ada jajaran kita. Pengawas TPS yang ada di masing-masing TPS 1 orang. Ya, jadi PTPS atau pengawas TPS itu kita sudah melantik PTPS. Jadi pada saat pergeseran surat suara, distribusi logistik yang rencananya dalam waktu dekat ini akan ada pergeseran atau pendistribusian dari sesuai jenjangnya, itu PTPS itu juga akan mengawal. Plus pada saat kegiatan H-1 sebelum pemungutan suara, pada saat pemungutan suara dan setelah pemungutan suara juga PTPS tetap diwajibkan untuk mengawasi. Ini dari jajaran kami di Bawaslu. Nah, kemudian selanjutnya tugas dari saksi itu mengawal proses penyimpanan kotak suara dari TPS ke PPS. Dari tingkat TPS ke PPS. Itu juga saksi perlu mengawal, mengawal. Jadi bukan hanya menyaksikan selama tahapan atau proses 1 hari itu, mulai dari pada saat pemungutan suara, pada saat penghitungan suara belum selesai. Tetapi harus dikawal juga sampai dengan penyimpanan kotak suara dari TPS kepada PPS. Gitu nggih? Nah, sedikit lagi Bapak dan Ibu. Yang selanjutnya ke-10, ini slide terakhir.
menandatangani berita acara apabila pelaksanaan pemungutan suara berjalan sesuai ketentuan. Kemudian apabila tidak ada keberatan, maka saksi tetap mengisi dan menandatangani formulir C2, catatan kejadian khusus dan keberatan saksi pada formulir lembar pernyataan keberatan saksi dan diisi nihil. Ketika tidak ada keberatan, tidak ada kejadian khusus ya, tetap diisi, tetapi isinya nihil. Seperti itu. Kemudian, jika terdapat keberatan, nah bagaimana jika terdapat keberatan? Jadi ketika ada keberatan, maka saksi mencatat dengan jelas isi keberatannya apa. Kemudian, dicatat pada model C7. Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi. Ini jika ada. Kemudian saksi memastikan bahwa seluruh dokumen pemungutan suara dimasukkan ke dalam kotak suara dan disegel. Kemudian, bila ada indikasi atau kesalahan oleh petugas, maka saksi harus segera meminta KPPS untuk melakukan pembetulan saat itu juga. Bila tidak dihiraukan, maka saksi harus mencatat dengan detail sehingga jika diperlukan dapat diadukan sebagai pelanggaran. Kemudian mencatat dengan jelas isi keberatan saksi di model C2, catatan kejadian khusus dan keberatan saksi. Selanjutnya, terakhir. Nah, selesai ya. Singkat nggih. Nah, Bapak dan Ibu, itu terkait dengan tugas dari saksi. Nantinya materi ini juga yang akan disampaikan pada saat pelatihan saksi di masing-masing kecamatan, nanti perwakilan dari kecamatan akan dilaksanakan pelatihan saksi oleh Bawaslu Kabupaten. Nah, terkait dengan hal ini, betapa beratnya tugas saksi mengawal kegiatan pemungutan suara, pungut suara, penghitungan, sampai setelah penghitungan pun tetap harus dikawal, tetap harus dikawal. Maka proses-proses itulah yang memerlukan kemampuan. Kita harus persiapkan fisik kita, jangan sampai lengah sedikit pun. Artinya apa? Kita itu tugasnya sama loh ya. Bawaslu juga sama, kan mengawasi, memastikan bahwa proses tersebut sudah sesuai dengan aturan. Kita itu sama-sama memastikan, tugasnya memastikan. Nah, Bapak dan Ibu, ketika terjadi harapannya itu tetap aman ya, harapannya tetap aman. Dan saya juga menitip pesan kepada Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan menjelang hari pemungutan suara, bahwa di situ ada nantinya tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 itu adalah masa tenang, masa tenang. Jadi mumpung saya berkesempatan di sini, jadi saya pun harus menyampaikan tugas saya juga kepada Bapak dan Ibu sekalian, bahwa masa tenang di tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 itu tidak ada pemasangan alat peraga kampanye. Jadi di tanggal 11 itu kita dari jajaran Bawaslu, Panwaslu Kecamatan, PKD, PTPS itu akan menertibkan APK, alat peraga kampanye. Nah, sebelumnya jadi kan kalau yang sekarang kan penertiban di tempat-tempat yang dilarang. Kan seperti itu kalau sekarang. Sekarang. Nah, harapannya Bapak dan Ibu ketika mendekati masa tenang atau pada saat masa tenang lah tanggal 11, harapannya Bapak dan Ibu bisa melakukan menurunkan alat peraga kampanye Bapak dan Ibu masing-masing partai politik seperti itu. Jadi nantinya juga ada surat himbauan dari Bawaslu kepada partai politik terkait dengan masa tenang tersebut atau penertiban alat peraga kampanye. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan
pada saat pemungutan suara tanggal 14 Februari, kami juga dari jajaran Bawaslu itu akan memastikan, jadi dilarang ada atribut partai politik, tidak ada penyebaran bahan kampanye. Tadi saksi ada tugas ya, memastikan bahwa tidak boleh mempengaruhi dan mengintimidasi ya. Jadi seperti itu. Masa tenang sampai dengan penghitungan suara itu kita dari jajaran Bawaslu Kabupaten itu memastikan bahwa tidak ada penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, kemudian tidak ada kegiatan-kegiatan kampanye. Karena masa kampanye sudah ditutup di tanggal 10. Tanggal 11 itu masa tenang ya. Ya. Nah, jadi mohon ini kerjasamanya untuk kami semua dan kita semua nggih, demi suksesnya pemilu di tanggal 14 Februari esok. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu terkait dengan materi kami untuk tugas dari saksi partai politik. Mudah-mudahan materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat, walaupun tadi mungkin sudah sangat detail disampaikan, tetapi ini karena kami penyelenggara, tugas-tugas itulah sesuai dengan aturan yang ada, yang wajib kami sampaikan, karena pelatihan saksi ini wajib dilatih dan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten, seperti itu. Baik di tingkat provinsi sudah, kemudian di tingkat kabupaten kemarin sudah, giliran besok pada minggu depan itu pelatihan saksi partai politik di tingkat kecamatan dan di klaster nggih Bapak. Berarti ini juga bisa hadir sebagian sesuai petunjuk partai ya. Nggih. Tepuk tangan buat. Ya, jadi dari masing-masing kecamatan satu orang Bapak. Oh, cuma satu. Satu, bukan semua nggih. Kalau di kabupaten kemarin 3 nggih Bapak. Tingkat kabupaten kemarin 3 sudah dilaksanakan pelatihan saksi nggih. Kalau di tingkat kecamatan 1. Nah, ini juga saya nitip ini Bapak dan Ibu terkait dengan nanti akan diinventarisir dan sudah ada di grup parpol kayaknya ada nggih. Itu untuk menginventarisir, mengisi data masing-masing kecamatan siapa yang akan didatangkan sebagai peserta. Nggih, seperti itu. Jadi untuk menghitung betul berapa yang akan hadir, seperti itu. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas undangannya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan hal yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau suara saya mendayu-dayu bikin ngantuk nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih materi yang sudah sangat gamblang tentang tugas, hak, kewajiban, syarat dan sebagainya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab atau diskusi. Untuk sesi pertama ada 1 termin saja, ada 3 penanya. Silahkan, siapa yang mau bertanya? Sebutkan nama, terus dari kecamatan mana. Silakan. Ya, 2, 1 lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarijo dari Kecamatan Kedungreja. Ini ada beberapa hal yang saya pertanyakan. Yang pertama, dengan adanya banyaknya lembar surat suara besok, sehingga ini dimungkinkan ada beberapa hal orang yang mengalami kebingungan itu. Misalnya khususnya ini biasanya orang yang sudah sepuh ya. Jadi apabila si calon pemilih
itu datang ke TPS dan kemudian di situ membawa catatan menunjukkan bahwa siapa yang mau dipilih, apakah itu boleh dan apakah saksi bisa membantu untuk mengawasi dan menunjukkan proses pemilihan itu. Kemudian yang kedua, apabila ada pemilih yang harus didatangi karena berbagai alasan, mungkin sakit atau mungkin apa, jadi satu pertanyaan lagi, apakah seluruh saksi yang hadir di TPS tersebut itu juga wajib untuk ikut mengawasi proses pencoblosan itu, karena kebetulan di rumahnya kan nggak mungkin ada bilik suara, jadi dilakukan pemilihan secara terbuka mungkin di kamar atau di ruang tamu seperti itu. Demikian yang dapat saya pertanyakan, mudah-mudahan dapat penjelasan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Omi dari Cimanggu. Itu kebetulan sekali pertanyaan yang pertama sama, yaitu perihal membawa alat bantu sewaktu mau menoblos. Yang kedua, ini untuk yang menyandang disabilitas, contoh ini di keluarga saya ada satu, cuma dia itu takut dengan orang banyak, Mbak. Jadi kalau dibawa misalnya ke Kombongan, kayaknya enggak mungkin. Kalau didatangi ke rumah, terlalu banyak orang juga takut. Terima kasih. Satu lagi silakan. Dari sebelah kiri silakan. Oh ya, oke, Mas Surut. Nama, alamat. Ya, terima kasih atas waktunya. Nama saya Dasiman dari Kecamatan Karangpucung. Ini menyikapi penyampaian yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Mustaqim ini terkait rekrutmen saksi ya. Terus terang saya sendiri untuk kalau dilaksanakan dengan secara yang tadi disampaikan melalui HP dan sebagainya, terus saya jujur ya tidak menguasai lah artinya. Lah ini apakah bisa dilakukan dengan cara yang sudah saya laksanakan di sana? Seperti contoh misal ya secara manual, misalkan saya mohon ke seseorang kemudian saya minta fotokopi KTP-nya, kalau siap berarti fotokopi KTP diserahkan, kemudian datanya saya kirimkan ke yang bersangkutan. Apakah bisa seperti itu? Terima kasih. Baik, ada 3 penanya. Pertama, Pak Sarijo menanyakan tentang banyaknya lembar, Bu. Bingung gitu, banyak lembar gitu ya. Kemudian yang kedua tentang tadi bila ada orang membawa kertas, ada gambarnya, ada nomornya yang harus dicoblos gitu. Kemudian terus pemilih harus datang yang menyandang sakit itu harus datang ke rumah, apakah datang semua apa tidak gitu. Kemudian dari Cimanggu sama, coba dari Karangpucung nanti dari Gus Aib ya, materi Gus Aib nanti yang silakan Ibu. Terima kasih atas beberapa pertanyaan ya. Ini memang kemungkinan terjadi nggih. Kemungkinan terjadi nggih. Nah, kebetulan Bapak dan Ibu yang bisa menjawab ini sebetulnya KPU. Karena KPU yang menyelenggarakan. Nggih mboten? Nggih. Tetapi saya akan mencoba ada
karena ada kaitannya ya yang harus saya jawab terkait dengan ini. Misalkan orang yang sudah sepuh membawa catatan nggih Pak nggih? Membawa catatan. Saya tegaskan di sini bahwa pada saat masa tenang dan hari pemungutan suara tidak boleh ada yang pertama atribut, yang kedua bahan kampanye. Nah, salah satu catatan atau stiker mungkin ya, stiker itu kan salah satu bahan kampanye, itu tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan. Artinya di sini perlu penjelasan dari KPU, dari KPU terkait menyikapi misalkan yang membutuhkan, napa nggih? Ya kebutuhan khusus itu kan kebutuhan khusus nggih. Bok bingung kada sini kok nggih? Seperti apa? Mungkin secara teknis nanti oleh KPU yang bisa menjawab nggih. Tetapi secara aturan dari Bawaslu nggih niki pada saat hari pemungutan suara yang jelas tidak ada atribut atau penyebaran bahan kampanye seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan misalkan ada disabilitas yang tidak bisa datang ke TPS nggih, tetapi apakah saksinya boleh beberapa atau ikut semua ngoten niku nggih? Itu berdasarkan kesepakatan di tingkat KPPS-nya Bapak. Nggih, di tingkat TPS-nya. Saksi ya tidak harus semuanya ngoten niku yang ada di situ. Tergantung koordinasi komunikasi. Jadi nanti ketua KPPS itu kan akan mendelegasikan kepada anggota KPPS-nya berapa orang dan akan dikoordinasikan berapa atau siapa saja yang akan mengikuti. Salah satunya tadi ada dari saksi dan ada dari pengawas. Nggih. Kalau dari pengawas cuma satu Pak. Kalau PTPS itu cuma satu nggih. Kalau saksi kan terdiri dari beberapa saksi parpol nggih. Kalau pengawas itu cuma satu. Nah itu. Kemudian terkait dengan sama ya tadi Mas dari Cimanggu terkait dengan alat bantu tadi nggih. Tadi sudah terjawab ya. Di pertanyaan yang pertama misalkan pada dasarnya sama nggih. Oke. Kemudian terkait disabilitas mengunjungi tadi sama nggih. Jadi kalau yang teknis semacam ini itu kan saya yakin dari KPPS pun sudah mengidentifikasi potensi kerawanan, potensi-potensi yang muncul terkait dengan hari pemungutan suara di masing-masing TPS. Jadi nanti terkait dengan bagaimana pensikapannya mungkin dari segi teknis, bagian teknis dari KPU-nya yang akan menjawabnya seperti itu. Mungkin itu Bapak dari kami. Yang ketiga kaitannya internal mungkin nggih, seperti itu. Nah, iya. Nah, walaupun kita sama-sama penyelenggara, Bapak, kebetulan nih KPU itu kan penyelenggara teknis. Kalau kita mengawasi, jadi sampai dengan saat ini kita belum duduk bersama, Bapak, ya, terkait dengan pensikapan hal semacam ini. Karena kemarin itu KPU baru membintek KPPS, teknisnya seperti apa, belum sampai pada terkait dengan masalah-masalah non teknis semacam itu. Jadi di sini perlu ada pemahaman bersama, mungkin pada saat pelatihan. Nah, ini bisa diajukan pada saat pelatihan saksi minggu depan. Nih, pertanyaan ini mudah-mudahan kami menghadirkan narasumbernya langsung dari KPU seperti itu, Bapak. Ngaten nggih? Nggih. Ditahan dulu berarti nggih, Pak, nggih. Ditunda dulu nggih. Baik, kalau gitu jadi
prakteknya secara bertahap nanti terus saling terkomunikasikan karena tadi dari pihak Bu Ani Bawaslu nanti jatah untuk ikut BIMTEK itu di tingkat kecamatan hanya 1. Jadi kalau yang datang hari ini 1 orang kayak Kampung Laut, bersyukur sudah otomatis jadi wakil Kampung Laut. Jadi sudah langsung otomatis jadi wakil Kampung Laut. Dan bagi kecamatan yang jumlahnya 3, saya persilakan itu saling suder juga boleh. Tapi nanti kita komunikasikan dengan bersama dengan lembaga saksi gitu aja. Jadi saya mau jawab ke Mas Dasiman tadi bahwa rekrutmen yang tadi saya sampaikan itu adalah konsep yang menggunakan berbasis digital. Artinya tadi saya sampaikan di awal bahwa saya sangat yakin belum mampu diterapkan secara menyeluruh. Oleh karena itu, pendaftaran itu ada 2 tadi, yang online dan yang offline. Nah, yang offline itu ya sama saja seperti yang sudah-sudah, hanya bedanya kalau selama ini itu posisinya lewat ranting ke PAC kan itu. Kalau sekarang dari yang ranting maupun dari yang PAC itu ngepulnya ke lembaga saksi dulu, gitu loh. Ngepul dulu di lembaga saksi, makanya tadi dibilang apa contoh syaratnya, dia adalah pengurus, berarti boleh. 2, misalnya adalah kader, berarti kader itu dari manapun boleh. Yang ketiga Banom itu berarti mereka yang dari GPK, kayak jenengan tuh pakai seragam GPK gitu kan. Kemudian mungkin ada yang pakai seragam GMPI, ada yang pakai seragam WPP, itu boleh. Nah, yang manual itu gimana? Yang daftar seperti biasa, melampirkan KTP gitu kan, melampirkan HP, itu tetap sama biasa. Nah, yang manual itu sama admin tingkat kabupaten disusun semua, langsung dikirim ke pusat, diinput di pusat, begitu sudah diinput, maka jenengan nang kampung ukur tinggal buka Androidnya, masukin nomor NIK-nya sudah langsung muncul. Jeplet muncul Pak Dasiman, Karangpocung, RT RW sekian TPS ini, udah otomatis muncul. Itu yang posisinya adalah offline. Nah, kalau yang online tadi tidak perlu bertemu orang, dia bisa daftar, gitu ya. Jadi nggak ada masalah, jenengan tetap jalan. Cuman sekali lagi, kalau yang kebetulan double jabatan ya, kayak siang di Mahos gitu ya, berarti 1 nggak ada masalah. Nah, kalau yang kebetulan posisinya bukan menjabat ranting atau PAC, maka bersifat koordinasi. Contoh, misalnya tadi Pak Dasiman itu adalah bukan pengurus PAC, misalnya bukan pengurus PAC, tetapi ada di lembaga saksi Kecamatan Karangpocung, maka Pak Dasiman itu mempunyai hak dan kewajiban untuk berkoordinasi. Misalnya ketua PAC-nya siapa di tempat Karangpocung? Mas Herianto caleg. Ya, misalnya Mas Herianto. Yang ngobrol sama Mas Herianto, Mas Herianto, ada nggak calon-calon saksi yang sudah disiapkan oleh PAC? Kalau ada, sini kita data sekalian, kan itu. Nah, misalnya Pak Herianto, yang nggak bisa, cara mbien itu orang kayak gue, ya kudu lewat aku. Ini ku cara mbien Pak, cara seniki mau nonton lembaga saksi, gitu. Nah, ya jadi itu koordinasi maksudnya begitu. Karena apa? Pintu masuknya itu lembaga saksi, nanti lembaga saksi yang kabupaten dia merekap. Ini saya udah punya contoh nih, ada sekitar 157 itu sudah direkap, nanti tinggal diserahkan lembaga saksi, kemudian tinggal diterbitkan untuk direkomendasikan, maka dikirimlah, langsung dikirim ke pusat. Begitu udah dikirim pusat, NIK-nya udah langsung di sana didaftarkan. Yang offline ini sudah didaftarkan di sana. Begitu sudah didaftarkan, maka udah begitu klik, nanti dari lembaga saksi udah ngasih tahu adminnya, udah bisa. Nah, itu udah bisa. Nah, kalau yang seperti itu, maka posisinya misalnya nih, sampai saat ini yang sudah bisa dilakukan track file
Jadi kalau ditelusuri, misalnya contoh, saat ini sistem di P3 itu baru tingkat RI dan provinsi. RI dan provinsi. Yang kabupaten itu masih dikunci sampai saat ini. Tapi NIK Pak Dasiman itu sudah terdaftar NIK-nya di lembaga saksi pusat, besok masuk TPS, itu sudah kayak tadi saya contohkan, absensi, jebret, foto sendiri, udah langsung masuk. Karena nama Pak Dasiman itu sudah di sana, NIK-nya udah tercatat. Nah udah, nanti tinggal begitu sudah selesai seperti yang diaturkan Bu Ani, nanti sudah perhitungan sudah semua, tinggal dipotret hasilnya. Kan itu ada dua, yang misalnya yang sudah final, saya satu yang sudah final tinggal dipotret jebret, udah langsung masuk ke pusat sana. Dan itu sudah masuk sana. Nah tinggal posisinya apa? Ya tinggal nunggu, karena nanti yang sudah saya satu yang sudah diverifikasi semua oleh putusan partai, itu kemudian KPPS berkewajiban untuk memperbanyak ngasih wakil partai, tapi bukan asli, salinan gitu, kasih satu-satu. Nah itulah yang kemudian oleh admin di tingkat kabupaten nanti di entry, seharusnya di tingkat kecamatan, tapi karena kecamatan belum bisa untuk yang pemilih ini, maka di tingkat kabupaten. Nah admin kabupaten di entry, kecamatan Karangpucung ini terkumpul sekian jumlahnya, langsung di entry, udah plek, udah masuk. Pada saat ini ngentri, yang di pusat sudah masuk belum? Sudah, lagi yang dipotret itu sudah masuk gitu. Nah cuman bedanya nanti yang di RI itu yang masukin apa? Ya untuk yang DPR RI. Begitu tadi potretnya masuk, DPR RI Kecamatan Karangpucung sekian puluh TPS, setiap TPS masukin rok jumlah sesuai kebutuhan dengan RI. Admin provinsi juga begitu. Yang masuk fotonya ke admin provinsi, provinsi ngitung sesuai dengan caleg provinsi. Nah, yang kabupaten nanti otomatis yang di admin kabupaten langsung isi. Jadi pada hari yang sama, waktu yang sama, kabupaten, provinsi, RI, P3 itu sudah langsung ketahuan. Real time. NIK bisa dijalankan. Kan itu. Oleh karena itu, kan tadi sudah dikasih tahu sama Bu Nala, malayatrokukulu, walayatrokukulu. Kan itu. Orang bisa SEIKP, harus ada yang dikerjakan sekarang, yang bisa kita ambil manfaatnya. Begitu Pak Desman. Ya, jelas? Cep. Terima kasih. Oke, terima kasih Gus. Kita memasuki sesi kedua. Untuk satu termin saja ada 3 penanya karena waktunya kita dibatasi sampai jam 3 sehingga sebelum jam 3 selesai nggih. Silakan. Sebentar, yang lain dulu. Ada lagi? Monggo. Oke, boleh 1, terus ada lagi? 1 tok? Oh, masa 1? 1 tok? Ya, tuh. Oke, 2, ya satu lagi. Oke, Pak Dirwan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Subhan dari Kecamatan Karangpucung. Ini saya mau tanya, ini untuk rekrutmen calon saksi apa dibatasi atau satu desa full atau gimana? Saya cuman itu mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Takhriruddin dari Gedung Reja. Menyikapi pertanyaan yang pertama tadi dari teman saya tentang masalah untuk mencoblos itu harus boleh nggak membawa contoh yang akan ditoblos. Saya mengambil contoh di lapangan Pak, untuk orang buta, tatkala orang buta itu tidak bisa melihat, datang ke kondongan itu pasti dibantu dan ditanyakan mau menoblos apa, itu toh sama saja Pak. Ini terjadi di lapangan. Jadi orang buta ini ditanya sama dengan orang nenek-nenek yang tidak tahu, pasti akan ditanya
seperti itu. Jadi pertanyaan saya, misalkan orang buta itu gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mungkin ini saya nanti agak keluar jalur Pak Mustaqim, Pak Purnala. Jadi sesuai dengan training of trainer yang ada saat ini, bahwa kita dikumpulkan di sini nyun sewu Bapak adalah sebagai saksi PPK, saksi kecamatan, betul ya? Ya. Kayaknya loh, nih pakai yang ini. Yang saya tanyakan adalah kita akan bertarung di TPS atau kita akan bertarung di PPK? Karena kita adalah sebagai saksi PPK. Sekali lagi saya tanya, di sini kita dikumpulkan sebagai saksi PPK. Berarti kita adalah tarungnya di PPK. Dengan adanya kita taruh di PPK, berarti kita harus sudah punya data dari masing-masing TPS. Kan seperti itu, betul nggak? Tes ya. Berarti kita harus masing-masing punya TPS. Sementara mohon maaf saya sampaikan di sini, dari informasi yang ada saat ini di kota saja, bahwanya kita untuk saksi ke TPS itu susah. Itu makanya kita yang perlukan saat ini adalah data untuk kita taruh di PPK. Karena sesuai dengan training of trainer kita, bahwa kita adalah saksi kecamatan, dalam hal ini adalah saksi PPK di tingkat kecamatan. Itu oleh karena itu saya mohon untuk katakanlah job recordsnya kita itu apa gitu loh. Job recordnya kita apa? Kita sebagai petarung di kecamatan untuk mempertahankan suara P3 agar tidak hilang di PPK, atau kita hanya aku ngurusi ke TPS, kan seperti itu Pak. Ya, jadi itu mungkin dasar kita bokaken kan seperti itu. Jadi intinya sekali lagi job trainer kita itu apa, sehingga kita jelas kita mau tarung di PPK atau kita tarung di PPS. Kan gitu, karena kita di sini adalah sebagai training of trainer kita adalah sebagai saksi PPK, sebagai seperti undangan yang disampaikan oleh lembaga saksi kabupaten baik Gus Salim atau Gus Dayat, bahwa kita di sini adalah untuk membentuk untuk saksi petarung di kecamatan. Itu aja Pak, mohon maaf bila mana kurang berkenan karena saya agak keluar dari jalur. Mohon maaf sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk yang tunanetra nggih, Bapak, berkebutuhan khusus. Kalau yang berkebutuhan khusus di tingkat pusat itu sebetulnya sudah ada Bapak surat suara khusus apa ya yang braille ya, yang braille ya. Tetapi sepanjang ini di KPU Kabupaten Cilacap nggih, saya belum mendengar Bapak. Mungkin besok bisa ditanyakan juga ini Pak nggih, terkait dengan surat suara yang berkebutuhan khusus. Betul ini? Memang betul. Nggih. Nggih. Oh, didampingi, mendampingi. Oh, berarti kepada KPPS-nya nggih Bapak? Oh, nggih. Nggih. Nggih, nggih. Berarti mungkin ya itu sekali lagi teknis ya Bapak. Jadi kita belum mempunyai belum apa namanya. Jadi kami juga karena belum ada penyamaan persepsi, kami juga tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Ngoten nggih Bapak? Terima kasih. Mungkin itu saja Bapak. Selama tidak mengajak kepada calon pemilih lain, boleh membawa selama tidak mengajak pemilih lain. Dan semuanya Mungkin kami tanggapi nggih. Jadi kenapa saya tidak memberikan jawaban yang pas? Karena kami nggih sesama lembaga itu belum mempunyai penyamaan persepsi. Jadi itu kan pengalaman tahun kemarin. Nggih. Nggih, nggih. Nggih. Oh, berarti sudah di
Nggih. Berarti sudah ada BIMTEK ke KPPS kemarin, tetapi sekali lagi mungkin sudah ke bawahnya, tetapi dari kami sendiri, nggih, belum ada belum ada penyamaan persepsi terkait itu. Terima kasih nggih masukannya. Baik, nanti untuk penyelenggaraan biar tidak bias, jadi jenengan juga ibarat wong Betawi itu jaka sembung naik ojek. Kalau bertanya yang nyambung Jack gitu. Jadi beliau ini Bawaslu, pengawas. Pertanyaan jenengan itu cara melaksanakan, kan itu ya. Jadi itu nanti kita akselerasikan pada saat pertanyaan yang BIMTEK lanjutan. Mudah-mudahan Bawaslu nanti menghadirkan KPU di forum Bawaslu. Jadi bisa dua-dua penyelenggara itu bisa langsung dipanel oleh peserta, bukan peserta yang dipanel oleh tapi Bawaslu dan KPU Cilacap nanti sama jenengan yang wakil P3 ada 24 kecamatan ini hadir 22 Bu. Jadi insya Allah 22 ini nexting diamanati ngesuk teka ora teka citak Bu. Jadi saya sambung ke beberapa pertanyaan yang terkait tadi rekrut, batasan rekrut. Jadi gini, nanti soal tugas, jadi tersambung kepada Profesor Dirwan, itu nanti di materi yang tadi saya kan dipercepat tuh. Jadi di situ sudah ada tugas-tugasnya. Karena tadi yang struktur saya cepetin, karena Pak Salim itu kakinya sudah dirantai sebelah oleh pihak hotel. Jadi lewat jam 3 dia rantai ini nggak lepas gitu loh. Ya. Jadi maksud saya pertanyaan Pak Dirwan clear, nanti baca ya. Nanti di itunya ada baca. Tapi intinya adalah struktur lembaga saksi itu tadi sudah saya jawab sebagian. Bersifat koordinatif berarti dengan struktur. Yang dengan namanya itu kalau di PO P3 yaitu Peraturan Organisasi P3 nomor 11 tentang lembaga saksi pemilu, maka posisi jenengan itu secara berjenjang itu adalah koordinator saksi pemilu tingkat kecamatan. Itu namanya begitu. Jadi KSPK, koordinator saksi pemilu kecamatan. Itu istilah yang dipakai itu. Nah, diantaranya apa? Tidak berarti tadi yang saya sampaikan waktu ngisi materi gitu, nerima SK, kontoka, duduk, nyatet-nyatet, maem udut, Bali. Bukan itu. Artinya jenengan selaku koordinator, namanya aja koordinator, berarti mengordinir yang ada di bawahnya. Yang di bawahnya itu apa? Desa dan TPS. Jadi justru jenengan itu memantau. Contoh tadi misalnya saya ambil yang di sing gampang tak inget lah, Kampung Laut jumlah TPS saya seket sebabnya gampang diinget deh gini. Nah, ternyata tadi namanya siapa jenengan? Misalnya Mas Paryo ini koordinator saksi tingkat kecamatan 50 TPS orang bisa ngisi kan kebangetan. Lawang saya ke TPS sekecamatan. Lah tadi kan jerene berakit-rakit dulu, berenang-renang ke tepian. Oh gitu ya. Ya. Nah itu hanya contoh karena bed gambang jumlah TPS 50 ya. Nah kalau yang seperti ini maka tingkat kecamatan misalnya tadi Mas Paryo, lah ini TPS gue isiana sing kosong itu 10, tek cek deh. Ini ada di mana? Oh nang Penikel isiana sing kosong siji. Siapa nang Penikel ya? Oh anaknya Kadustono. Coba tekani Kadustono. Aku ngerti ceritanya Kadustono itu apa timnya Mustaqim, tekani Pak Kadus gitu. Nah minta satu kan itu. Pripun? Ya clear ya. Jadi sekali lagi sekalipun jenengan adalah koordinator saksi tingkat kecamatan mengamankan tingkat PPK, tapi di dalam proses menuju ke sana tetap melihat ke bawah untuk mengkoordinasikan, dan itu mengkoordinasikan. Itu aja. Nah, nanti kalau sudah terkumpul, misalnya tadi saya contohkan paling gampang kan Mas Gun ini sebagai salah satu
pengurus lembaga saksi tingkat kabupaten berinisiatif mengumpulkan 2 desa dekatnya dia. Wah, desaku kumpul TPS-nya nih. Wah, kumpulan aku lah. Sodakoh untuk nyamikan insya Allah nggak ada masalah lah. Nang pekaranganku baik. Nah, dikumpulkan 2 desa misalnya. Wes ada 1 desa 20 TPS, 1 desa 25 TPS. Wes dirembuk siapa sih yang jadi koordinator untuk desa A. Nah, itu adalah contoh berkoordinasi kan itu. Dan saya yakin bisa dilakukan. Kenapa? Nyatanya hari ini 24 kecamatan dari Dailuhur sampai Nuwaksamungu bisa dilaksanakan. Tepuk tangan buat kalian semua. Terakhir adalah pertanyaan terkait dengan saksi. Oh, ya itu tupoksi. Tupoksi tadi udah dijawabnya. Tinggal buka itunya. Monggo. Oke, terima kasih kepada beliau Bapak Haji Ahmad Mustaqim dan Ibu Ani. Waktu kita sudah dibatasi, jadi nanti habis ini ada rencana kerja tidak lanjut. Juga dibatasi hanya 5 menit. Jadi terima kasih, kita aplaus dulu kepada Ibu Ani dari Bawaslu. Terima kasih Ibu. Selanjutnya mohon izin kami akan melanjutkan acara 10 menit. Sama-sama sukses ya. Jadi ya, sukses selalu Mbak. Hati-hati Mbak. Ben aja bos. Mati. Ben jangan bosan, naik dulu, jangan berdiri. Berdiri. Bosan ora bosan kudu ngadeg. Lah jere bunala jangan meleot tadi. Siap nggih? Islam agamaku, Ka'bah kiblatku. Lagi Ka'bah kiblatku, P3 pilihanku ya. Siap ya. Kita 1 2 3. Islam agamaku, Ka'bah kiblatku, P3 pilihanku. Dengan hati yang bersih kita siap jalani bersama P3. Bersama P3. Bersama P3. P3 menang. Takbir. Allahu Akbar. Tepuk tangan untuk kita semua. Kayaknya Mas Uban langsung orangan. Tadi Mas Uban ngantuk enak Oke, selanjutnya nanti ada kata penutup dari Bapak Haji Ahmad Mustaqim dan Ibunda Nala. Tapi sebelumnya nanti ada rencana kerja tidak lanjut, antara lain jenengan sudah menulis HP di kolom daftar hadir, maka akan dibentuk grup. Terus yang kedua, sudah menuliskan email? Ada yang belum ya? Nanti nyusul. Nanti akan dibikin grup sama Pak Ketua Gus Nur Hidayat. Terus yang ketiga, nanti saat keluar mohon disiapkan HP. Mas Surur, kalau mati HP-nya disiapkan fotokopi KTP untuk difoto ya. KTP untuk difoto disiapkan. Sekarang foto dulu KTP. Ya. Oke, ya. Gimana Mas Surur? Oke ya, nanti habis ini langsung bisa. Soalnya Pak, nanti nama jenengan akan dimasukkan di aplikasi. Selanjutnya kita dengarkan kata penutup dari beliau Bapak Haji Ahmad Mustaqim, dilanjutkan dengan Bunda Nala. Setelah itu kita tutup bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua.
Ini luar biasa tadi responnya. Ternyata teman-teman, sahabat-sahabat sebagai garda terdepan nanti untuk P3, pengawalan, pengamanan dan pemenangan P3 di tingkat kecamatan, ternyata semuanya sudah sangat luar biasa. Tadi saya melihat responnya. Tepuk tangan untuk sahabat-sahabat semua. Saya tertarik tadi yang disampaikan oleh Mas Dirwan. Ya, Mas Dirwan tadi kan bilang bahwa kita ini akan bertarung di TPS atau bertarung di PPK. Sudah dijawab oleh Pak Mustaqim bahwa kita ini adalah koordinator saksi tingkat kecamatan atau koordinator saksi pemilu kecamatan KSPK. Iya kan Pak? KSPK. Jadi kita namanya nopo Pak, Bu? KSPK, Koordinator Saksi Pemilu Kecamatan. Lalu pertanyaannya selanjutnya, siapa yang dikoordinasikan, yang dikoordinasi, koordinir, ya kan? Jadi syarat sukses itu ada 4, ya. Syarat sukses itu ada 4K. K yang pertama, ketika kita ingin sukses dalam menjalankan sebuah tugas adalah komunikasi. K yang pertama, kita ada komunikasi dengan struktur partai yang ada di tingkat kecamatan. Kita ada komunikasi dengan caleg yang ada di tingkat di dapil atau di kecamatan tersebut. Kita ada komunikasi dengan ketua ranting atau saksi yang sudah terbentuk berbasis TPS. Itu yang pertama, komunikasi. Yang kedua, koordinasi. K yang kedua. Jadi koordinasi tadi seperti disampaikan oleh Pak Mustaqim, tiap kecamatan KSPK-nya kan ada 3, ya kan? Misal Gandrungmangu tadi tak contohkan, KSPK-nya Gandrungmangu ada 3. Nah ini kita bisa berbagi peran biar yang ada di lapangan bisa terkoordinir dengan maksimal. Contoh, 3 KSPK ini misalnya 1 Gandrungmangu itu ada misalnya yang tak contohkan, Gandrungmangu ada berapa desa? 14 desa. KSPK-nya ada 3. Jadi mulai sekarang Mas Salim, ini masukan dari saya, mulai sekarang tiap KSPK ini mengkoordinir di 14 dibagi 3. Siapa misalnya 3 ini 4 desa, 4 desa berarti berapa? 8 atau 5 desa, 5 desa, 4 desa. Yang desa besar itu 4 desa, 5 desa, 5 desa, 4 desa. Jadi mulai pulang dari sekarang, ini yang perlu dicatat. KSPK masing-masing ini fokus pada pembagian desa di internal yang dikoordinir oleh 3 KSPK ini. Biar tidak jadi yang kita laksanakan itu terukur, tidak ngerambiang. Tahu ngerambiang ya? Ngerambiang itu apa? Ya, jadi terukur. Misalnya Pak Rijo, Kedung Reja gitu kan, ada berapa desa Pak Rijo? 11, berarti dibagi ada 4 desa, 3 desa. Mas Rijo misalnya 4 desa. Sudah, Mas Rijo mulai sekarang bikin grup, ya, bikin grup terkait ada berapa TPS di 4 desa di bawah Mas Rijo, ada berapa desa, kayak gitu. Terus data pemilih yang masuk untuk P3 di bawah TPS yang ada di 4 desa Pak Rijo sebagai itu ada berapa nama data pemilih, calon pemilih. Misal contoh tadi tak sampaikan Pak Rijo, Bu, rata-rata di desa kami Bumi Reja dan sebagainya kurang lebih itu 1 desa suara yang sudah masuk sekitar 750. Berarti 4 desa ini akan masuk sekitar 3.000 suara. Artinya Pak Rijo tadi tugas sebagai KSPK melalui saksi TPS akan mengawal, mengamankan, memenangkan. Target suara P3 di situ adalah 3.000. Ya, jadi sampai di PPK 3.000 kini yang diwai. Oh, TPS 1, TPS 2 di Desa Bumi Merja, di sini ada 50, di sini ada 100. Ini yang harus dideteksi. Deteksi mulai sekarang. Ini namanya mengawal, mengamankan, itu deteksi dini. Pulang dari sekarang langsung dibagi tugas 3 KSPK. Setelah itu koordinasi
ya per desa, 4 desa masing-masing kurang lebih ya. Lah ini nanti di data disampaikan ke Mas Dayat bahwa 3 KSPK ini meliputi saya desa, nama Sarijo itu desa ini oke. Komunikasi, koordinasi, ketiga konsolidasi. Jadi setelah koordinasi harus solid. Solid itu 3 KSPK dengan saksi yang ada di TPS. Ini sebagian besar saksi yang ada di TPS kan sudah terbentuk melalui pengampu dapil atau melalui caleg yang ada di situ. Lah ini nanti KSPK 3 orang ini koordinasi dengan caleg yang ada di situ, kira-kira mana data saksi yang sudah terbentuk. Gitu ya. Jadi konsolidasi. Yang keempat konfirmasi. Ya, konfirmasi itu mengkonfirmasi sesuatu yang belum jelas. Ini bagian dari kita untuk solid, untuk berhasil. Kalau ada sesuatu yang belum jelas, jangan dijudge sendiri atau diklaim atau kita mengambil keputusan sendiri. Tapi harus konfirmasi dengan teman-teman. Ini kok seperti ini, betul nggak seperti ini? Dikonfirmasikan. Oke, 4K ya. Itu tugas untuk 3 KSPK. Itu saja dari saya, sehingga nanti ketika bertugas di lapangan saya ingin saya sebagai wakil ketua DPW P3 Jawa Tengah yang menangani bidang pemenangan pemilu di Kabupaten Cilacap Banyumas. Jadi saya itu wakil ketua DPW pemenangan pemilu Dapil Cilacap Banyumas. Ya, itu saya ingin saksi KSPK ini menjadi garda terdepan. Dan insya Allah ini satu lagi sebagai bentuk apresiasi karena kebetulan saya incumbent, alhamdulillah nanti per saksi ini monggo dikoordinir dengan masing-masing kordes, koordinator desa, bentuk buat program ya. Nanti diusulkan program itu untuk ke saya melalui aspirasi saya. Jadi nanti misalnya satu kecamatan ada 50, tiap kordesnya kan ada berapa? Kordesnya sekitar 12 ya. 12 tambah 3 ada, itu buat program, ada badan hukumnya, itu sebagai bentuk apresiasi nanti, boleh pemberdayaan, boleh terkait ekonomi, boleh terkait keagamaan atau pelatihan. Itu dari saya nanti diajukan segera melalui ketua DPC langsung gitu ya. Oke, nanti itu saja dari saya. Terima kasih. Akhirul kalam, selamat bertugas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sebagai closing statement dari saya, siang ini saya mengajukan 3 nama untuk bisa langsung dipraktekkan. Ini yang sudah diloloskan itu atas nama Pak Gunawan. Pak Gunawan ada nggak? Maju Pak. Coba jenengan tadi udah dibuka bukan Play Store-nya? Udah buka Play Store belum tadi? Nah, kalau sudah sekarang coba uji coba nick-nya dimasukkan. Nih saya bacakan, di sini nanti dibacakan langsung pada nyatetin nick-nya Pak Gunawan semua. Nanti jadi pinjol. Takutnya jadi disalahgunakan. Enggak ya, insya Allah enggak. Sudah Mas Gun? Kalau sudah coba nick-nya dimasukkan. Karena ini ada 3 nama sudah terverifikasi langsung nih siang ini. Nah salah satunya Pak Gunawan. Dalam? Passwordnya udah ada di saya nih, makanya baru saja bilang ini udah terverifikasi. Kabupaten Cilacap udah dikasih password nih langsung nih. Jadi ini semua kalau udah dimasukkan, posisinya sudah di input nih, udah bisa langsung dibuka sekarang. Nah tinggal passwordnya ke sini, Mas Gun. Nick-nya udah masuk. Kita tes. Mumpung masih peserta belum pulang, jadi nanti tidak bingung. Ini masukkan. Ini udah, nick-nya udah. Sudah pada buka Play Store ya? Coba dibuka semuanya. www.pemilu P3. Saksi P3. Di Play Store dulu. Ya sebentar.
Sukses punya Pak Gun. Gimana? Mana? Biar. Hampir masuk dulu. Itu passwordnya ya Mas. Oh, belum bikin ya. Oh, ini password berarti. Ternyata tesnya belum berhasil, nggak apa-apa. Belum berhasil. Nanti. Nggak apa, karena ini harus diuji coba, ada yang berhasil, tapi karena waktunya udah mepet nanti dikasih infokan. Tapi yang jelas tadi adalah Pak Gunawan sudah memasukkan nik. Setelah memasukkan nik, kemudian posisinya tinggal oleh admin tingkat kabupaten itu untuk Cilacap, itu posisinya udah tinggal langsung dikasih password, maka dia udah langsung aktif. Nah, kalau seandainya terjadi kesalahan, nah sekarang yang penting itu, kalau sudah nyoba, kan boleh uji coba nih. Saya mau nyoba deh, seolah-olah saya di rumah ini TPS cekrek, oh udah sebagai saksi absen sudah cekrek. Terus masukin biar latihan. Kalau itu nanti sudah, itu kan modelnya hanya 1 kali pakai. Berarti kan harus di-declare kan, harus dibersihkan. Nah, pada saat dibersihkan, aktivasinya itu yang edit itu nanti adminnya. Jadi tinggal ngasih tahu atas nama saya nih tolong di ini kan. Nah, itu nanti di refresh. Itu di admin. Itu aja. Nanti detailnya kita sambil jalan karena sekali lagi belum tentu terlaksana tetapi harus dipersiapkan. Begitu aja. Nah, terima kasih atas segala kesempatan, waktu dan semangatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mewakili 22 kecamatan, insya Allah dari 22 di antara kalian itu nanti akan juga masuk ikut BIMTEK yang tadi dijanjikan oleh pihak Bawaslu, tentu nanti kita koordinasikan. Dan yang terakhir, mudah-mudahan saya selaku pemangku kepentingan lembaga saksi di tingkat nasional berterima kasih atas partisipasi jenengan semuanya sehingga acara hari ini bisa terselenggara, dan foto kalian sudah langsung saya kirim ke DPP, saya tunjukin ke sekretaris lembaga saksi. Yang merespon pertama itu adalah pangkatnya Mayor Jenderal Neno. Jadi di pengurus pusat itu ada mantan Direktur BIN, namanya Mayor Jenderal Neno. Itu yang pertama kali respon foto kalian yang saya kirim. Mudah-mudahan itu menjadi semangat kita semua. Tepuk tangan buat kita semua. Closing saya, terima kasih, dan untuk penutupan saya serahkan karena ada tuan rumah selaku ketua DPC. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan ada kesalahan, nanti kita di grup mudah-mudahan saya bisa ikut berpartisipasi memberikan tambahan masukan kalau grup itu sudah aktif. Terima kasih dari saya, akhirul qouli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, acara demi acara telah kita lalui bersama. Ini yang tadi disampaikan bahwa di Cilacap adalah yang pertama di Jawa Tengah. Mudah-mudahan ini setelah diviralkan oleh beliau Bapak Mustaqim ke pusat, terus akan menjadi perhatian dan sesuai dengan yang dijanjikan oleh Ketum bahwa Cilacap Banyumas akan menjadi dapil prioritas, dan di Jawa Tengah ini yang pertama. Mudah-mudahan akan menjadi perhatian dan kesuksesan untuk Cilacap dan Banyumas. Dan saya juga mengharapkan apa, kalau Jawa Tengah itu akan menjadi penyumbang di suara di tingkat nasional, maka
Cilacap dan Banyumas adalah salah satu kabupaten atau salah satu dapil yang juga ikut menyumbang suara di tingkat Banyumas melalui Jawa Tengah. Maka dari itu sebagai ujung tombak suatu keberhasilan perjuangan itu ada di tangan panjenengan semua. Maka saya mengharapkan panjenengan itu jangan main-main dengan angka yang nanti akan panjenengan akan hadapi di tingkat kecamatan. Nah, sebagai dasar kita untuk berjuang di tingkat kecamatan, maka panjenengan kan harus punya bekal data dari saksi di tingkat TPS. Itu harus diperhatikan oleh panjenengan semua. Supaya apa? Misal terjadi selisih angka, panjenengan sudah punya data yang bisa diperdebatkan di situ. Jangan sampai suara yang kita sudah perjuangkan berdarah-darah hanya hilang karena kurang ketelitian dari panjenengan semua. Jadi saya harapkan sebagai Ketua DPC P3 Kabupaten Cilacap, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Ahmad Mustaqim, kepada beliau Ibu Ina Hadianala, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam rangka menyukseskan acara pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kesuksesan, selamat dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Selamat bertugas, selamat berjuang. Semoga apa yang menjadi cita-cita dan harapan kita bisa terlaksana pada tanggal 14 Februari 2024. Dinane Rebo Manis. Pemanis ya. Nagane nang sebelah kidul pucuk wetan. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran panjenengan semua dari Nusa Wungu sampai dengan Daya Luhur. Tidak ada kata lain kecuali dari pihak DPC P3 Kabupaten Cilacap mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan kami harapkan panjenengan selalu kompak dalam berjuang, dalam bertugas, supaya apa yang sudah kita perjuangkan berdarah-darah bisa menghasilkan untuk kita semua, untuk masyarakat kita, untuk lingkungan kita dan masyarakat secara umum. Amin Allahumma amin. Itu yang bisa kami sampaikan. Waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Tutup dulu Ketua. Oh ya. Tadi acaranya itu dibuka oleh DPP. Maka nyong bagian tutup. Anasi kaki kamera tak tutup lah nyong. Nah, maka dari itu mari kita tutup acara pada hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya ini mohon ada satu kiai lah dari itu untuk menutup acara ini dengan doa. Monggo Pak Salim. Pak Kiai Nur Hamid, monggo doa. Bukan yang lain, monggo. Sing kepenak bae lah. Di Al-Fatihah mawon nggih. Nggih, mugi-mugi pertemuan kali ini membawa berkah dan kita semua bisa menjalankan tugas dengan baik, bisa menjalankan tugas sesuai tupoksinya. Kemudian semua hajat kita, hajat semua caleg, wa khususon semua caleg di P3 bisa terkabul. Al-Fatihah. Oke, dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin foto bersama ya. Kita coba perdapil dulu biar enggak gerudukan. Maksudnya perdapil berarti Kecamatan Daya Luhur, Wanarja, Majenang, Cimanggu. Sebabnya atau per baris gini aja ya? Nih, per dua baris ya? Hah? Perdapil kan? Oke, coba kita mulai dari dapil 1. Ayo, cepat. Ayo, dapil 1. Mas Dayat, mana Mas Dayat? Mas Dayat? Hah? Oh, gitu. Ya udah jenengan wakilin sini. Ayo ya, sama lembaga saksi yang ada. Mas Dayat sebelah situ, ujung sebelah Mas Anam. Monggo, Bu Istingadah, Pak Gun. Ini perdapil. Ini dapil 1. Dapil 1. Yuk.
Oke. Ayo Mas Hakim. Main 3 iPad ya? Apa begini? Gini? Oke. Oke. Dapil 2. Dapil 2. Ayo, gercep. Yang lembaga saksi tetap biar dampingin teman-teman. Yang sudah langsung berhubungan dengan Mas Surut administrasi. Yang sudah silakan bisa keluar untuk bisa berhubungan dengan Mas Surut. Oke, siap. Yuk, persiapan ya. 2. 1.